Shalom. Kalau kita baca Mazmur 119, kita akan melihat banyak hal tentang firman Tuhan. Salah satunya ada di ayat 36. Ini merupakan satu doa dan ini bisa kita contoh ya. Satu permohonan kepada Tuhan yang merupakan doa yang bisa kita naikkan, yang bunyinya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Kenapa kita perlu berdoa seperti ini? Karena kita ini punya kehendak bebas, ya. Kehendak bebas itu bisa membuat kita menyimpang ya dari apa yang Tuhan rencanakan kepada kita. Kita bukan robot, kita punya kehendak bebas, tapi kita bisa minta Tuhan menjagai hati kita. Dalam terjemahan lain, ayat ini bunyinya seperti ini. Alkitab Berita Baik. Berilah aku keinginan untuk mentaati hukum-Mu dan bukan untuk mendapat kekayaan. Kalau kita bekerja di perusahaan atau kita punya usaha, kita punya perusahaan, memang wajar untuk kita itu mengejar keuntungan ya. Dalam arti namanya perusahaan ya harus punya untung. Ya, kalau kita bekerja juga kita misalnya jadi seorang sales ya, dalam berbagai bentuk ya, bisa juga marketing director atau sales director ya, tapi sasarannya kan untuk memperoleh penjualan yang tinggi. Nah, ada banyak hal ketika kita itu mau mendapatkan hasil yang sangat baik, ada tawaran-tawaran atau kompromi yang ditawarkan ya oleh misalnya customer kita, calon customer kita atau partner kita ya, yang itu bisa membuat kita melanggar firman-Nya ya. Tapi kalau kita mau ya, kita bisa dapat kekayaan, mungkin uang yang sangat banyak jumlahnya. Beberapa teman yang memberi kesaksian bagaimana mereka dalam pekerjaan kadang-kadang menghadapi situasi yang sulit ya. Mereka tidak mau melanggar firman Tuhan, tetapi akibatnya mereka bisa lost deal ya. Tapi ketika mereka itu setia untuk mentaati firman Tuhan, maka Tuhan lindungi mereka. Kita kan nggak pernah tahu kalau kita mendapatkan kekayaan, uang yang kelihatannya dengan mudah kita dapat, ternyata itu jerat ya di depan kita. Mungkin selanjutnya ada masalah-masalah ya yang kita hadapi. Nabi Elisa sendiri ya, ketika dia sudah memerintahkan Naaman untuk mandi di Sungai Yordan ya, merendam dirinya 7 kali di Sungai Yordan, lalu Naaman sembuh dari kustanya, maka Naaman itu menawarkan banyak harta kepada Elisa, tapi Elisa 1 peser pun dia nggak mau ambilnya. Ya, kita nggak ngerti kenapa seperti itu, tapi mungkin dia mau tunjukkan kepada Naaman bahwa kamu nggak bisa beli kesembuhan yang kamu terima itu ya. Dan kemudian Naaman akhirnya memang memutuskan untuk percaya kepada Allah Israel. Tapi kemudian pembantunya Elisa ini yang namanya Gehazi, ya dia ingin mendapat kekayaan. Jadi dia berbohong, dia mengejar Naaman. Dia bilang bahwa Elisa itu memang nggak perlu, tapi ada orang lain yang datang yang punya kebutuhan, sehingga Elisa titip pesan kepada saya untuk meminta ya beberapa bagian harta, dan Naaman dengan senang memberikannya. Tetapi kemudian ketika Elisa bertemu dengan Gehazi dan dia tanya, dari mana kamu? Nah, Gehazi bilang, nggak dari mana-mana. Terus Elisa bilang, bukankah hatiku ikut beserta kamu ketika kamu pergi kepada Naaman dan kamu dapatkan emas perak yang kamu sembunyikan itu, ya kira-kira seperti itu. Lalu akibatnya kusta Naaman itu juga turun kepada Gehazi, ya kena kepada Gehazi. Punya uang tapi kena kusta, ya buat apa? Berarti dia asingkan. Kadang-kadang kita perlu belajar ya seperti Elisa, tapi prinsipnya condongkan hati kita ini kepada hukum-hukum Tuhan ya, bukan kepada
harta. Nah, di Alkitab ada contoh yang terkenal yaitu tentang Bileam, yaitu ada di kitab Bilangan. Lalu di Perjanjian Baru dikutip salah satunya di 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saya ceritakan sedikit ya, Bileam ini nabi pada masa itu. Ada yang bilang itu dia ya paranormal atau tukang tenung, tapi yang jelas adalah kalau dia mengutuk seseorang, maka orang itu akan terkutuk. Ya, kalau dia memberkati, orang itu akan diberkati. Nah, waktu itu ada Balak ya bin Zippor ya. Dia itu raja dari Moab, ketakutan terhadap orang Israel. Lalu dia berpikir bagaimana mengalahkan orang Israel ini. Lalu dia kirim orang untuk memanggil Bileam ya bin Beor. Bileam ini terkenal dengan reputasinya ya kayak dukun gitu. Jadi dia kasih upah kepada Bileam supaya mengutuk orang Israel, supaya orang Israel bisa dikalahkan. Nah, tapi waktu Bileam berdoa, Tuhan bilang jangan kau kutuki bangsa itu karena aku sudah berkati bangsa itu ya. Tapi Bileam ingin dapatkan upah ya. Singkat cerita akhirnya dia pergi juga. Walaupun Tuhan sudah wanti-wanti, jangan kamu mengutuk bangsa itu. Di tengah jalan ternyata ketika dia naik keledai, ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus ya, yang mau bunuh dia ya. Nah, Bileam gak lihat, tapi keledai yang dia tumpangi lihat, dan keledai ini menghindar ya. Dia gak mau jalan sampai akhirnya Bileam marah dan dia pukul keledainya ini dengan tongkat. Lalu keledai ini berbicara dengan bahasa manusia ya, dan dia tanya, kenapa engkau pukul aku ya. Lalu setelah beberapa saat mata Bileam terbuka dan dia lihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus ya. Lalu Bileam balik ya, tidak jadi pergi, bukan balik ya, dia tetap pergi ya, tetapi Tuhan wanti-wanti, hati-hati ya, jangan ngomong sembarangan. Hanya seperti yang aku katakan saja ya, kau lakukan. Nah, kemudian akhirnya ya Bileam itu pergi ya, mendapatkan Balak. Nah, ini dalam hidup kita kadang-kadang kita kalau sudah punya satu keinginan yang begitu kuat ya, lalu ada orang yang bersama kita yang kasih tahu jangan, kita bisa marah kayak Bileam ini ya. Bileam gak lihat bahwa ada malaikat dengan pedang terhunus, keledainya lihat dan dia gak mau jalan. Lalu Bileamnya marah. Dalam hidup kita kadang-kadang itu bisa terjadi ya. Ada satu keluarga yang saya dulu tahu ya, suaminya ingin sekali punya mobilnya, pengen sekali, pokoknya biar murah dan sebagainya, dan istrinya nggak setuju ya. Mereka tidak sepakat di situ, tapi suaminya tetap ngotot juga, akhirnya memang beli ya. Nah, mereka punya mobil itu beberapa saat sampai titik tertentu ya, karena mobil memang second hand ya, jadi banyak masalah, akhirnya terpaksa setelah sekian lama dijual ya. Dan bagi suaminya itu kepuasan ya, dia punya mobil walaupun second hand, tapi bagi istrinya itu jadi beban sekali. Karena banyak kos yang keluar ya untuk maintenance mobil tersebut. Dan sebenarnya apakah Tuhan nggak mau kasih mobil? Bisa ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita tuh begitu ngotot dengan cara kita nggak melihat bahwa ada masalah yang ada di depan kita kalau kita ngotot dengan cara kita. Nah, orang-orang yang dekat dengan kita itu yang memberi nasihat, memberitahu, jangan lakukan hal itu. Itu bisa menjadi orang yang kita anggap menghalangi dan kita bisa marah ya. Jengkel, kita mungkin pokoknya nggak suka lah ya. Di Alkitab banyak contoh seperti ini ya. Bersyukur kalau ada orang-orang di dekat kita yang bisa memberi satu nasihat ya, arahan,
supaya kita tidak jatuh dalam kesesatan, ya. Di Yudas ayat 11 ya. Yudas ini cuma satu pasal ya. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi oleh sebab upah ya, yang di Mazmur 119 tadi ya, condong kepada laba ya, mestinya condong kepada firman Tuhan. Tapi karena condong kepada laba, ya, tergiur dengan laba yang gede, tergiur dengan upah, mereka menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam ya. Jadi Bileam ini walaupun nabi tapi sesat. Bisa seperti itu. Ini ngeri sekali ya. Kalau kita di pelayanan mungkin juga tanpa sadar bisa terjebak seperti itu. Ya, kalau saudara banyak diundang melayani di banyak tempat, maka fasilitas ya atau sesuatu yang saudara terima dari pelayanan yang mengundang saudara itu bisa menjadi satu standar ukuran ya. Ya nggak berarti itu salah juga ya, tapi itu bisa membelokkan ya. Kadang-kadang kalau kita di sana aja lah, di sana itu orangnya baik, saya diperhatikan dengan baik dan saya dapat reward ya, dapat persembahan kasih yang besar sekali. Nah, waktu pas kita melayani di situ, bisa jadi kita juga jadi lebih hati-hati ya, takut ngomong sembarangan, takut gak diundang lagi gitu ya. Akhirnya firman Tuhan yang kita sampaikan itu sebenarnya sudah tidak murni lagi ya. Itu kesesatan Bileam ya. Di Wahyu 2 ayat 14 ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Kalau kita baca di kitab Bilangan, memang Bileam itu pada akhirnya tidak mengutuk orang Israel. Dia tetap memberkati seperti perintah Tuhan. Ya. Jadi dia nurut. Nah, ya akibatnya Balak itu rupanya marah ya kepada Bileam. Tapi Bileam bilang, nggak bisa, aku nggak mungkin mengutuk bangsa ini. Tapi kemudian dia kasih jalan. Kalau kamu mau mengalahkan orang Israel, kamu udah bayar mahal nih kepadaku ya. Aku nggak mungkin ngutuk, tapi aku kasih tahu ya, caranya begini. Kamu jangan lawan frontal. Kamu bergaul aja dengan mereka, ya, bersahabat, lalu berikan anak-anakmu yang perempuan itu untuk kawin dengan mereka, ya. Pikat mereka. Lalu setelah nanti mereka kawin dengan anak-anakmu, ajak mereka itu lewat anak-anakmu itu untuk makan persembahan berhala, ya. Untuk mereka itu beribadah kepada Allahmu, kepada ilahmu, ya. Nanti kalau kamu sudah buat seperti itu dan orang Israel melupakan Tuhan, dengan mudah kamu bisa mengalahkan mereka. Jadi Bileam ini tetap nggak mau kehilangan upah, nggak mau kehilangan keuntungan, ya. Tapi tetap juga nggak mau melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dia nurut ya, dia tidak mengutuk orang Israel. Sebaliknya dia memberkati orang Israel, tapi dia kasih nasihat kepada Balak cara untuk mengalahkan orang Israel, yaitu dengan mengajak orang Israel itu menyembah berhala. Ya, bagaimana bisa begitu? Ya, berbaurlah dengan mereka. Kasih wanita-wanitamu untuk kawin dengan mereka. Lalu pikat mereka untuk menyembah berhala. Nanti itu mereka sendiri akan kalah. Ya, karena Tuhan meninggalkan mereka. Nah, kemudian memang akhirnya ya orang Israel kalah, ya. Kalau kita baca di kitab Bilangan, akhirnya ketika mereka sadar, mereka marah, lalu mereka mengusir perempuan-perempuan yang kawin dengan mereka itu, ya. Mereka keras sekali, bahkan kalau baca kitab Bilangan itu sangat sangat keras sekali. Tapi akhirnya setelah mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mengalahkan orang Moab. Dan termasuk Bileam mereka bunuh dengan mata pedang.
Ya. Itu sangat mengerikan ya. Kita perlu belajar Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ya di kitab Roma. Kita perlu belajar untuk diri kita sendiri juga, bahwa kalau kita butuh pertolongan, kita mencondongkan hati kita ini kepada peringatan-peringatannya, kepada firman-Nya, tapi juga kita perlu belajar untuk mengambil atau menerima the power of God, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, yang memang dijanjikan di dalam firman-Nya. Ya. Bukan kepada manusia. Kalau kita tidak hati-hati, kita itu bisa seperti motivator ya. Motivator itu, profesi motivator, saya nggak bilang itu salah ya. Tapi banyak orang kan diundang untuk memberikan motivasi dan itu baik sekali. Dan mereka dibayar sangat tinggi, sangat mahal. Nah, mereka berikan nasihat-nasihat yang bagus ya dan sangat baik sekali. Nah, kalau kita tidak hati-hati, waktu kita misalnya, apalagi kita melayani ya di mimbar, kita berdiri di hari Minggu ya, kita itu bisa terjebak menjadi seorang motivator ya, bukan menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan itu kan tidak hanya menjanjikan hal yang baik yang memang itu Tuhan sediakan, tapi juga kita menyampaikan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ada koreksi, ada teguran yang mungkin keras, yang mungkin gak enak, gak nyaman. Nah, kalau hati kita ini tertuju kepada upah, ya, kepada laba, maka waktu kita diundang misalnya di satu tempat ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, ya memang tergantung konteksnya ya. Kadang-kadang ada orang yang undang kita ya, atau seorang hamba Tuhan itu lebih kepada seremonial ya. Jadi kalau doa itu sudah sifatnya sudah ada tata keramanya ya, liturgis sekali. Jadi mungkin sadar atau tidak sadar kita itu cuma diminta sebagai satu figur yang hadir di acara mereka, kemudian mungkin difoto dan orang bisa tunjukkan, saya undang ini loh hamba Tuhan ini ya di acara saya ya. Tapi kita kayak dipagari, ya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran seperti yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, kita nggak mau menyinggung mereka dan itu hal yang baik sekali, benar sekali. Tetapi bisa jadi lebih kepada karena laba, karena upah yang ditawarkan kepada kita. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata begini, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Ya. Kenapa? Karena nabi itu kan menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Kalau gembala itu menggembalakan. Ya, kalau saudara menjadi pendeta, menggembalakan jemaat, maka panggilan gembala yang saudara punya itu membuat jemaat itu rasanya nyaman, senang, karena saudara menjadi orang yang baik ya. Tapi kalau saudara punya panggilan nabi ya, maka saudara cenderung menyampaikan firman Tuhan yang mungkin seringkali didengar sebagian orang itu sebagai pedang yang keras ya, yang mengkoreksi ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya ya. Karena dia mungkin menyampaikan firman yang keras, tadi orang-orang gerah ya. Orang-orang tidak suka ya, mungkin seperti itu. Nah, apapun panggilan kita, tetap kita secara pribadi perlu belajar dan menyadari senantiasa bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, termasuk kita. Jadi kalau kita butuh apa saja, pertama-tama kita datang kepada Tuhan ya. Bukan kepada orang lain ya, tapi kepada Tuhan. Dan salah satu yang perlu kita ingat, seperti Mazmur tadi, ya kita berdoa supaya hati kita ini dicondongkan kepada peringatan-peringatan Tuhan, kepada tuntunannya, bukan kepada laba, bukan kepada uang. Ya, uang atau laba itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari orang dunia akan ditambahkan kepadamu.
Haleluya. Amin.